Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Disika Samuel, dari kelas 647AH07. Pada kesempatan kali ini saya akan, eee, menyampaikan materi dari hasil pertemuan, eee, 5 di mata kuliah manajemen keuangan. Oke, di sini kita akan membahas mengenai modal kerja. Modal kerja merupakan sebuah investasi harta jangka pendek atau investasi harta lancar, atau yang biasa disebut dengan current asset. Modal kerja juga terdapat dua kategori, yaitu yang pertama ada modal kerja kotor atau gross working capital, di mana jumlah dari harta lancar. Lalu di sini ada modal kerja harta bersih, atau yang biasa dengan net working capital. Eee, atau biasa dengan jumlah harta lancar dikurangi jumlah dari utang lancar. Current asset dan current liabilities merupakan short term financing yang bertujuan untuk mengelola setiap unsur current asset dan marketable dan current liabilities dalam mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan risiko yang memberikan kontribusi positif kepada perusahaan. Lalu juga ada konsep modal kerja. Model konsep kerja ini juga terdapat 3 yang biasanya digunakan secara umum, menurut Munawir tahun 2010. Di mana yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini yang memperberat ke kuantum dalam mencakupi kebutuhan perusahaan, membiayai operasional yang bersifat rutin, dan menunjukkan jumlah dana found dalam tujuan operasi jangka pendek. Konsep ini menggunakan jumlah aktiva lancar dalam modal kerja. Lalu juga ada konsep kualitatif. Biasanya konsep ini merupakan konsep yang memberatkan kepada kualitas modal kerja, di mana kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yang pinjaman jangka panjang dari pemilik perusahaan hasil dari jumlah aktiva lancar. Lalu juga ada konsep fungsional, di mana konsep ini memberatkan dari dana yang dimiliki dan hasil dari pendapatan laba. Lalu di dalam modal kerja juga terdapat jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada modal kerja permanen. Modal kerja permanen ini modal yang mengharuskan perusahaan agar dapat menjalankan kegiatannya dalam memenuhi konsumen. Misalnya contohnya seperti modal kerja primer, modal kerja normal. Lalu yang kedua ada modal kerja variabel. Modal kerja ini bisa berubah-berubah sesuai dengan perubahan kegiatan yang mempengaruhi perusahaan. Contohnya seperti modal kerja musiman, modal kerja siklis, modal kerja darurat. Lalu di sini juga ada jenis modal kerja. Adapun kebijakan dalam jenis modal kerja. Contohnya seperti kebijakan konservatif, di mana kebijakan ini mempunyai rencana pemenuhan modal kerja yang menggunakan lebih banyak sumber dana panjang. Lalu juga ada kebijakan moderat, di mana perusahaan dapat membiayai aktiva dengan jangka waktu yang kurang lebih sama dengan jangka waktu yang perputaran aktiva tersebut. Lalu yang ketiga ada kebijakan agresif, di mana kebijakan ini perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Lalu juga terdapat sumber modal kerja yang disusun sebagai berikut. Untuk mencapai modal kerja yang didapat, itu biasanya didapat dari hasil operasi perusahaan dengan melakukan penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tetap, dan sumber lainnya. Biasanya sumber lainnya itu seperti peminjaman ke bank atau melakukan investasi lain. Lalu fungsi manajemen modal kerja. Fungsi manajemen modal kerja yaitu dapat menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan, di mana jika makin tinggi volume kegiatan bisnis, maka akan semakin besar juga modal kerja yang dibutuhkan.
dan membantu memaksimumkan nilai perusahaan. Di mana hal ini dapat memperkecil biaya modal dengan bertujuan meningkatkan hasil makin besar modal kerja yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga. Maka, makin kecil juga sumber modal permanen dan otomatis akan menurunkan biaya modal. Lalu, yang terakhir ada, penentu besarnya modal kerja. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja. Contohnya seperti, skala perusahaan, aktiva perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, lalu juga ada pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari penyampaian saya pada pertemuan 5 hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat siang.